Halo guys, welcome back to my channel. Ya, video saya kali ini saya akan menanggapi terkait dengan anjing-anjing bangsat, anjing-anjing brengsek yang mengatasnamakan diri mereka sebagai mahasiswa. Ya, mahasiswa sekarang beda dengan mahasiswa yang dulu. Mahasiswa sekarang, ya, disclaimer ya, khususnya oknum-oknum mahasiswa. Mereka sekarang lebih kepada mahasewa. Ya, mahasewa. Baru-baru ini mereka berdemo ya, hari Senin kemarin mereka berdemo tentang bagaimana Indonesia sekarang menurut mereka ya, menurut mereka para mahasiswa ini katanya Indonesia gelap. Saya bingung, apa yang gelap dengan Indonesia? Apakah yang gelap itu otaknya mereka? Ataukah seperti apa? Nah, terkait dengan demo-demo mahasiswa ini teman-teman, para anjing-anjing brengsek ini teman-teman, ada begitu banyak respon-respon dan reaksi-reaksi dari para netizen-netizen Indonesia. Seperti apa? Mari bersama-sama kita menyimak videonya berikut ini. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas? Katanya makan gizi gratis, tapi kok keracunan? Kemarin oke gas, sekarang kok gas langka? Kenapa sih hal-hal kecil gitu mesti dibohongin? Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini adalah rakyat Indonesia yang bersuara, bukan mahasiswa yang bersuara. Hei mahasiswa, kamu berdemo atas kepentingan apa? Jika memang benar kamu bersuara untuk rakyat Indonesia, kenapa kamu tidak berdemo tentang perampasan aset koruptor? Hei adik-adik tercinta, jangan kamu mau berdemo ditunggangi oleh para elit-elit politik. Ya, sejatinya yang menunggangi kamu itu untuk berdemo adalah untuk kepentingan elitnya sendiri, untuk kepentingan partainya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jika adik-adik ini berdemo atas perampasan aset koruptor, saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendukungmu adik-adikku. Tapi kamu berdemo tentang kebijakan program Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Sejatinya adik-adikku, cari tahu dulu apa itu arti efisiensi ya. Adik-adik jangan mau kamu demo untuk ditunggangi oleh para elit partai di sana hanya untuk kepentingan para elitnya sendiri. Berarti adik-adik demo mendukung efisiensi yang telah dikorupsi oleh para elit di sana. Iya, tidak mendukung untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hai para adik-adik, di sini rakyat Indonesia bukan hanya mahasiswa, ya, bukan hanya adik-adik aja yang masyarakat, ya. Untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran, lanjutkan programnya. Kami rakyat Indonesia mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Wassalam. Bentar. Kok bisa ya setelah pra-peradilan ditolak tiba-tiba ada demo Indonesia gelap? Gak mungkin dong ada hubungannya. Menurut gua tuntutannya juga aneh. Makan siang gratis di demo, efisiensi anggaran di demo, bahkan THR ASN di demo. Padahal THR ASN itu kan akan cair di bulan Maret. Dan semua yang gua sebutin itu kan kebijakan pro rakyat. Kok bisa-bisanya di demo? Udahlah, sekarang masyarakat itu udah cerdas, udah pinter, udah paham yang gini-gini. Indonesia gelap. Kalau para mahasiswa yang berdemo itu sudah mulai merusak fasilitas negara, cepat Pak, tindak mereka agar tidak merajalela, agar tidak merasa benar yang mereka tuntut dan yang mereka adili ataupun yang mereka demo. Cepat Pak Prabowo, ambil tindakan karena mereka dapat merugikan masyarakat lainnya dan juga dapat merugikan negara. Kami mendukung kepemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Akhirnya nongol juga nih adik-adik mahasiswa, ini anak-anak BEM-BEM ini muncul lagi. Kemarin gue cariin mau protes tentang Harvey Mois yang dihukum cuma 6,5 tahun penjara. Kemana kalian? Dananya baru cair ya dek ya. Adik-adik ini pesan kakak ya, kalau misalnya demo janganlah kau bakar-bakar apa itu sampai memblok jalan ya, jangan ya.
Jangan sampai bikin sengsara masyarakat ya. Berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa bikin susah masyarakat itu lebih bagus. Nih kayak kakak ini mahasiswa tapi gunain sosial media untuk mengeluarkan aspirasi dari masyarakat. Kayak gitu, keluarkan critical thinking kalian, kritis kalian itu keluarin dari sosial media kayak gitu, ya kan? Sama aja kok, kalian turun di jalan sama menyuarakan di sosial media itu sama aja, didengar nggak didengar juga. Tapi biasanya lebih maknyus kalau lewat sosial media. Terus kalau menyuarakan aspirasi melalui sosial media, nggak perlu nasi bungkus, nggak perlu panas-panas, ya kan? Sebenarnya ada beberapa tuntutan mahasiswa ini yang gue setuju, termasuk perampasan aset untuk terpidana korupsi. Tetapi yang nomor 1 sampai nomor 6, aduh, nomor 1 dulu deh. Nomor 1 ini pemangkasan anggaran-anggaran yang nggak penting. Masa lu nggak setuju sih adik-adik mahasiswa? Hah? Terus ada juga ini yang gue denger dari hasil interview dari salah satu media terhadap salah satu mahasiswa yang melakukan demo, bilang gini nih, ini kalau misalnya efisiensi anggaran ini dilakukan di Kementerian Pendidikan katanya ya, takutnya nanti ini bakal berdampak untuk kenaikan UKT uang sekolah. Menuntut juga kalau misalnya sekolah harus digratisin. Kalau sekolah SD, SMP, SMA mah gue setuju. Tapi kalau kuliah enggak, jangan digratisin. Ntar kalau misalnya digratisin kalian makin males lagi masuk kuliah, ya kan? Karena mikirnya udah gratis juga, nggak perlu gue mikirin duit orang tua gue sia-sia atau gimana, ya nggak? Apalagi tuntutannya tuh yang masalah tangkap dan adil Pak Jokowi. Aduh, kelihatan banget lu deh, kelihatan. Jangan terlalu offside. Tapi gue heran di negara gue sendiri, ya. Cuman di negara gue nih, dikit-dikit demo, dikit-dikit mahasiswanya demo, apa aja semuanya di demo gitu. Ada kebijakan baru di demo gitu. Nggak ada gitu demonya tuh yang benar-benar apa yang Indonesia butuhkan. Gue juga gak pernah lihat tuh di negara lain dikit-dikit demo mahasiswanya, terutama di Taiwan ini gue gak pernah sama sekali ngelihat ya mahasiswanya turun ke jalan demo. Pada sibuk semuanya berkreasi, pada sibuk semuanya belajar, gak ada waktu buat demo. Soalnya mereka tuh pikirannya kayak gini, kalau mereka gak belajar mereka gak bakal dapat kesempatan kerja ya. Kalau mereka gak belajar mereka gak akan dapat masa depan yang baik. Itu di pikirannya tuh. Kenapa kalian gak mengekspresikan diri kalian, protes kalian itu melalui sosial media? Gunakan dong sosial media, ya. Jangan kok teriak-teriak kayak gitu di jalan. Gunanya apa coba? Emang kalian didengar? Bakar-bakar ban kayak gitu, bikin onar, blok jalan. Emang kalian didengar? Kreasikan critical thinking kalian, gunakan ini teknologi gitu buat menyampaikan aspirasi kalian, aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi-aspirasi orang-orang yang nunggangin kalian. Indonesia gelap. Begitu teriak adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, Dik? Langitnya mendung, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang dan jelas. Kok adik-adik mahasiswa bilang gelap? Oh, saya tahu. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semuanya. Coba adik-adik mahasiswa buka matanya, biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata, tapi masih gelap? Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka, tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena kalau mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Dan kalau gelap, arah juga tidak terlihat, jalannya nabrak dan tersendat-sendat. Kalau gelap semua, yang nyata juga tidak jadi nyata. Dan kalau gelap, yang kelihatan cuma imajinasi sendiri, halusinasi sendiri. Dan dalam gelap itu, biasanya yang kelihatan pasti yang serem-serem dan ngeri, yang bikin bulu kuduk berdiri. Padahal itu semua tidak nyata dan cuma bayangan kita sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap. Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup. Dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dan berbagai cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran dan fakta. Pembangunan di IKN gelap? Oh jelas enggak. Coba deh, adik-adik ke sana, semua kegiatan pembangunan infrastruktur masih terus dikebut, mengejar target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran bikin Indonesia jadi gelap? Oh enggak juga. Coba undang Menteri Keuangan ke kampus dan ajak diskusi, mintai keterangan dan informasi, nanti adik-adik akan paham bagaimana penghematan itu tidak akan membuat Indonesia gelap seperti yang kalian bayangkan. Tapi tahu nggak, apa yang bakal bikin Indonesia jadi gelap? Indonesia akan gelap kalau generasi penerusnya buta mata hati. Indonesia akan gelap kalau anak-anak muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan cuma bisa mencaci maki tapi tidak paham persoalan dan apa yang terjadi di negara ini. Indonesia akan gelap kalau rakyatnya hobi demo, protes-protes tapi tidak mau andil dan memberikan solusi. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin tagar kabur aja dulu. Kalau ini rumahmu, di mana tanggung jawabmu?
Masa cuma bisa nyumpah-nyumpah melulu? Tapi masalahnya apa saja tidak tahu. Masa yang macam begitu nggak boleh dibilang dungu. Indonesia gelap, dasmu. Sudahlah, tugas mahasiswa itu menuntut ilmu. Kritis boleh, tapi pakailah cara-cara yang lebih bermutu. Memangnya masyarakat kalian anggap tidak tahu? Demo besar-besaran ini siapa yang menggerakkan? Siapa yang punya kepentingan? Wong pakai mata telanjang aja kelihatan. Isu apa yang sedang ingin dibelokkan? Kelompok mana yang sedang habis-habisan, hancur lebur berantakan? Makanya dengan segala cara mereka berusaha melawan mati-matian. Bikin gaduh dengan adili Jokowi nggak jalan. Pencitraan dengan pergi ke Vatikan nggak mempan. Sekarang dadakan ziarah ke tempat orang-orang beriman juga malah jadi bahan omongan. Terus ini, demo besar-besaran dengan slogan Indonesia gelap. Makin nggak jelas dan makin nggak karu-karuan. Teriak di jalanan kalau ilmu pengetahuan masih pas-pasan, apa yang bisa dihasilkan? Ujung-ujungnya cuma jadi corong kelompok yang sedang panik dan kebingungan. Dan lagi-lagi cuma jadi demo pesanan. Menyolok sekali adik-adik. Kalian demo setelah kita semua melihat Prabowo dan Jokowi solid bergandengan tangan. Nggak perlu demo, tapi tetap dipaksakan. Pemuda memang harus kritis, mahasiswa memang harus kritis, tapi kecerdasan jangan tipis. Tetap harus nasionalis, jangan pesimis, dan jangan jadi berandalan yang anarkis. Indonesia ini rumah kalian. Indonesia ini sedang dipersiapkan untuk masa depan kalian. Ayo ikut berperan ambil bagian. Jangan malah jadi tunggangan orang-orang busuk yang punya banyak kepentingan dan cuma ingin menjatuhkan. Kalau mau Indonesia tidak gelap, buka mata hatimu. Mulailah bertanya pada dirimu, siapa yang akan mewarisi semua kerja keras pengelola negara ini? Siapa yang akan menikmati setelah orang-orang yang berjasa dan terus-menerus kalian caci maki itu mati? Siapa? Tanya ke dirimu, siapa? Kalau tidak mengerti, diam saja. Tapi kalau paham, ikutlah bersuara. Berikan gagasan, dukungan dan peran yang nyata. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna, yang kalap karena tidak lagi berdaya, yang ngamuk karena tidak lagi bisa menggarong uang negara. Indonesia tidak gelap kalau hatimu tidak gelap. Indonesia akan berjaya kalau kita semua bersatu dan mau keras bekerja. Dek, ini negaramu. Janganlah jadi benalu. Kelak semua pengetahuan dan ilmu akan jadi bermanfaat buat dirimu kalau kalian semua bisa mengisi waktu dengan kebaikan dan pikiran yang maju. Ya, itu teman-teman. Salah satu tuntutan demo mahasiswa yang menurut saya paling konyol terkait dengan efisiensi anggaran yang dibuat oleh Bapak Presiden Prabowo. Ini aneh ya. Ini sangat aneh. Saya bingung. Di manakah mahasiswa? Para otak-otak yang katanya ya, maha itu berarti tahu segala sesuatu. Nah, tahu di sini bukan tahu pintar, tetapi tahunya goblok, bodoh. Ya itulah anjing-anjing yang selalu menggonggong ketika diberikan nasi bungkus. Ya, anehnya begini. Berbicara tentang efisiensi, ketika Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden, mereka bilang ada pemborosan. Ya, utangnya semakin banyak. Lah sekarang ketika Prabowo melakukan efisiensi anggaran untuk mengurangi utang atau beban-beban negara, mereka juga protes. Nah, terungkap katanya demo ini ditunggangi oleh salah satu partai politik. Ya, teman-teman tentu tahu ya partai politik mana. Mau tahu? Kita cek di video berikut. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Saya cuma berpesan kepada mahasiswa, hati-hati, jangan sampai terprovokasi, gunakan akal sehat kalian. Kalian mahasiswa, cara berpikirnya juga sudah pasti berbeda. Mana itu yang asli kebijakan pemerintah yang salah dan mana itu ada muatan-muatan kepentingan dari pihak-pihak lain. Saya berharap mahasiswa bisa memilah hal tersebut. Karena saya melihat, mohon maaf sekali lagi Bung Deddy, pernyataan Deddy Sitorus ini muncul setelah Pak Jokowi diberi kesempatan memberikan sambutan dalam acara ini Ultai Gerindra. Dan lebih kentara lagi, ya, lebih mencolok lagi bahwa yang dilawan Bung Deddy Sitorus ini dalam video ini adalah Pak Jokowi. Ya, jadi di situ, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam kesempatan
ulang tahun Gerindra itu betul. Tadi ini anak salah didik Jokowi, dikit-dikit Jokowi ya. Kenapa di saat Pak Jokowi coba sekali-sekali Pak Prabowo ya, moro tiba-tiba ujuk-ujuk maknyuk mahasiswa turun jalan. Nah ini makanya saya berpesan kepada mahasiswa, ingat pesannya Pak Prabowo. Sekali lagi pesannya Pak Prabowo diingat betul-betul. 100 hari pertama saya akan baik-baik saja, menunggu kesadaran dan sebagainya. Yang kedua, pokoknya sing gawe onar, sing gawe rese, gawe negeri ini akan dihabisin oleh Pak Prabowo. Itu sama ingat-ingat betul. Makanya jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang hanya untuk kepentingan mereka dalam kepentingan golongan ini. Artinya bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan negara. Tolong dipisahkan itu kepada para mahasiswa. Dan saya khawatir juga ini adalah trik-trik yang VOC lakukan dulu zaman masa penjajahan. Jadi kalau melawan seseorangnya atau kelompok yang dianggap lawan politiknya itu dengan cara kekerasan, dengan cara yang lain itu tidak memungkinkan, trik adu domba yang dipakai. Jadi yang melontarkan gagasan itu siapa, yang nge-blow up nanti siapa, terus nanti yang memberikan pernyataan di media siapa, itu kasarannya settingan. Jadi dibuat-buat sendiri, di move sendiri, tapi pihak lain yang disalahkan. Itu trik-triknya VOC. Termasuk tulisan-tulisan di jalanan yang adili Jokowi. Ya, saya tidak menuduh. Mudah-mudahan PDIP tidak terlibat di dalamnya. Sepertinya kalau tidak ada yang mengkoordinir tidak mungkin. Termasuk pergerakan mahasiswa, kalau tidak ada yang mengkoordinir, di mana yang mengkoordinir ada orang-orang yang punya kepentingan di situ, sepertinya tidak mungkin. Wong sing di demo pun juga nggak masuk akal, nggak realistis ya. Wong Pak Prabowo ijik berjalan 3 bulan, apa nih yang dilakukannya, kesalahan apa yang dilakukan? Nggak masuk akal. Jadi prinsipnya ini yang diserang adalah Pak Jokowinya kembali, karena yang menyampaikan itu adalah Pak Jokowi. Ingat, yang berkuasa sekarang Pak Prabowo, sing pegang kendali Pak Prabowo, sing pegang keputusan Pak Prabowo. Jadi para mahasiswa dan para yang lainnya, sing coret-coret dan sebagainya, nek ono sing kongkonan itu disuruh dengan uang 250.000, dengan uang 100.000, hati-hati ya. Jangan sampai itu menjadi kenikmatan sesaat. Hanya itu aja nggih. Saya mohon maaf Bung Deddy, karena momennya kok bersamaan sekali gitu aja. Dan kepada rakyat, teman-teman saya, aku munir rakyat koyo pejabat dari teman-teman saya senasib seperjuangan sing wong cilik iki mang, jangan mudah terprovokasi lah. Ya wis, kita tahu mana yang tendensius, ya mana sing cenderung ono kepentingan dan tidak gitu. Mbah anggere Pak Jokowi sing gini kok moro golongannya Bung Deddy selalu merespon gitu. Dan ingat Bung Deddy, kebijakan apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, artinya kebijakan eksekutif itu tetap bersama persetujuan legislatif. Legislatif, sampean paham sekali tentang itu. Makanya jangan hanya menyalahkan pemerintahnya, karena keputusan itu tidak akan bisa dijalankan jika DPR tidak menyetujuinya. Dan siapa yang banyak duduk di kursi DPR, itu aja yang Bung Deddy. Sorsawo bakul kembang. Indonesia gelap yang menjadi tema para pendemo. Begini, apakah orang-orang yang berdemo yang mengaku sebagai mahasiswa itu tidak meminta izin kepada rektor ataupun kepada dosen-dosen mereka? Tentunya para dosen juga para rektor ini tahu kalau mahasiswa mereka akan melakukan aksi demo dengan narasi ini, dan ini. Tentunya, yang anehnya para mahasiswa ini yang tugasnya adalah belajar untuk menjadi generasi penerus masa depan bangsa dan negara kita Indonesia, malah diizinkan untuk berdemo. Karena tanpa izin rektor dan juga para dosen, tentunya mahasiswa tidak akan berani melakukan aksi demo. PR bagi pemerintah saat ini, seleksi semua rektor, seleksi semua dosen yang ada di Indonesia, juga para guru-guru yang ada di Indonesia ini. Apabila mereka terafiliasi dengan partai ataupun proksi-proksi dari luar negeri yang ingin menghancurkan bangsa dan negara Indonesia, pecat mereka. Aduh, kalau sesuai instruksi presiden, bisa kering nih dompet. Nggak bisa dapat cashback dari hotel, nggak bisa cashback dari biro perjalanan, nggak bisa dapat cashback dari IO. Kagak bisa jalan-jalan, kagak bisa foya-foya. Aduh, gawat nih, bisa puasa nih tahun ini gara-gara efisiensi. Itu pegawai yang udah habis kontrak bulan ini, nggak usah diperpanjang. Nah, nanti biar narasinya itu gara-gara efisiensi karyawan jadi kena PHK.
Pokoknya harus dibangun narasi kalau efisiensi ini imbasnya itu ke rakyat kecil. Efisiensi itu nggak pro rakyat kecil. Kita harus bangun narasi seperti itu. Ya iyalah, kalau enggak gimana nanti kita nggak bisa foya-foya, kita nggak bisa dapat cashback cuan dari sana sini. Udah gitu aja, jalanin pokoknya. Yang habis kontrak bulan ini nggak usah diperpanjang ya, bilang aja efisiensi, oke? Ya udah. Nah lo ketahuan Mahasewa ya, ternyata lumayan ya Mahasewa ya, duitnya lepas uang bensin sama uang rokok ya kan, sama beli kuku Bima yang dingin pakai es gitu kan, ada sarian loh di jalanan. Kok murah amat kok 50.000 satu hari, yang demo mulai pagi sampai malam demonya. Aduh, paling dapat 50.000 kali ya, murah amat. Karena nggak mungkin lah dapat 100.000 satu orang, gitu banyaknya klaim Mahasewa loh. Apa tahu orang tua kalian itu ya, aduh, aku bisa jadi bangga ya orang tua kalian dapat pekerjaan borongan kalian ya, dari bayaran itu ya. Mudah-mudahan ketangkap loh siapa yang ngasih donasi itu, siapa yang memodali mereka semuanya. Aduh, tolonglah Pak Presiden segera ditangkap, yang mendonasikan, yang membayar para Mahasewa itu semuanya. Bikin gaduh kan di Jakarta sana, jadi nggak tentram loh Jakarta, masa sampai begitu padatnya Mahasewa itu. Tolong Pak Prabowo segera ditindaklanjuti tuh. Siapa dalangnya, siapa biang keroknya semua ini yang membuat rusuh di Jakarta ya. Buat para netizen, yuk kita ketawa bareng yuk. Masa ketangkap kayak gitu, telat-telat membayari gaji mereka. Aduh. Mahasewa, kapan lah kalian pensiun dari borongan kalian itu ya? Tahu nggak siapa yang paling dirugikan dengan adanya efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto? Oknum-oknum yang selama ini menikmati lahan basah dari anggaran negara. Orang-orang yang biasa mendapatkan cuan, mendapatkan cashback, dan bisa berfoya-foya pakai duit negara, itulah mereka yang paling kepanasan, paling pelojotan. Aduh, kayak mana ini? Nggak bisa lagi nih, gara-gara Pak Prabowo efisiensi begini. Itu yang paling dirugikan ya. Dan mereka tuh bakal seneng-seneng aja gitu ya, kalau misalkan ada framing-framing bahwasanya ini gara-gara efisiensi, akan ada PHK, akan ada ono ini ya. Padahal tuh ya udah jelas loh di dalam impres atau instruksi presiden, pos-pos mana saja yang harus dipangkas dan tidak boleh dipangkas ya. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial itu adalah hal yang tidak boleh diefisiensi, tidak boleh dipangkas, jelas tertulis dengan nyata gitu di dalam impres. Ya kalau orang-orang nggak mau menjalankan itu, ya artinya apa? Mereka tidak mau rugi, nggak mau rugi, nggak mau kehilangan lahan basah mereka. Ya ayo cerdas dikit teman-teman. Hanya orang tolol sebenarnya yang tidak pro dengan kebijakan Prabowo Subianto, khususnya terkait efisiensi anggaran. Teman-teman boleh cek ya, berdasarkan instruksi presiden, negara bisa berhemat kurang lebih 306 triliun. Harapannya anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Tapi Pak Prabowo, saya memahami teman-teman di luar sana mengkritik kebijakan Bapak, bahkan mengatakan bahwa Bapaklah omon-omon ya. Jadi omon-omon saja itu. Kenapa? Yang pertama Pak Prabowo, kalau memang ingin berhemat, kenapa kabinet yang Bapak pimpin hari ini begitu gemuk? Ada ratusan kementerian ya. Jumlah menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden itu kurang lebih ada 100-an kursi ya. Bapak kemarin bandingkan dengan Timor Leste dengan 28 kabinet dengan negara sekecil itu. Tapi Bapak lupa membandingkan kabinet Bapak dengan Amerika Serikat yang hanya 15 kursi menteri dan departemen. Dengan Cina
yang 36 menteri dengan populasi sebanyak itu. Di era Bapak hari ini, dengan segitu banyaknya, tentu juga mereka akan memiliki staf khusus, tenaga ahli, tentu gaji, fasilitas, tunjangan, bahkan tetot-tetot di jalan. Itu yang akan membuat APBN kita jadi boncos. Disitulah letak kontradiktif dari kebijakan yang Bapak buat. Benarkah ini efisiensi atau justru pemborosan? Poin yang kedua, Pak Prabowo. Kalau memang ingin berhemat anggaran, ya, kita juga bisa cek kenapa tidak seluruh kementerian lembaga yang diefisiensikan. Kenapa? Apakah memang di kementerian lembaga yang tidak penghematan anggaran itu tidak ada anggaran-anggaran yang pemborosan yang Bapak sampaikan di pidato-pidato Bapak? Misalnya FGD, studi banding, kunjungan ke luar negeri, penggunaan ATK dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin di kementerian lembaga yang tidak kena penghematan anggaran tidak ada anggaran-anggaran seperti itu. Jadi alangkah baiknya Bapak juga berlaku adil untuk mengecek seluruh kementerian lembaga di Republik ini, termasuk DPR RI. Bapak harus tegas di situ. Ya, jadi ini bukan sekedar omon-omon, sehingga kebijakan-kebijakan yang Bapak keluarkan tidak kontradiktif dengan apa yang Bapak kerjakan. Yang ketiga, Pak Prabowo, setelah anggaran tadi dihemat dari seluruh kementerian, pertanyaannya, mau diapain uang ini, Pak? Apakah untuk pembangunan IKN, atau untuk membayar hutang luar negeri, atau untuk program andalan Bapak makan bergizi gratis? Kalau untuk IKN, ya kita no comment lah, Pak. Kalau untuk bayar hutang ke luar negeri, ya menurut kami juga itu bagus, karena bagaimanapun juga hutang harus dibayar, walaupun yang buat hutang pendahulu Bapak. Yang ketiga, kalau untuk MBG, Pak, kami hanya memberikan saran untuk diberikan kajian mendalam untuk program ini. Kenapa? Ya menurut kami juga perlu ada skala prioritas. Tidak perlu seluruh siswa di Indonesia diberikan program MBG. Jadi negara melakukan riset kajian mendalam, mendata daerah-daerah mana yang kira-kira yang sangat membutuhkan program MBG ini. Kita mendukung program Bapak MBG. Kita tidak mau membatalkan janji kampanye Bapak. Enggak. Tapi bagaimana skala prioritas itu dibentuk sehingga anggaran sebesar tadi tidak hanya untuk makanan-makanan begitu, Bapak. Jadi jangan terlalu banyak mengeluarkan anggaran yang 5 tahun ke depan kita tidak pernah tahu indikator keberhasilan dari program MBG ini. Ya teman-teman, sudah kita simak bersama-sama ya. Sudah kita mengetahui bersama-sama siapa dalang dibalik demo-demo yang dilakukan oleh anjing-anjing brengsek. Ya, para oknum-oknum mahasiswa yang mengakui mereka mahasiswa ya, yang mengatasnamakan mereka mahasiswa. Ya, berdemo setelah pengadilan menolak ya pra-peradilannya si yang ono. Kemudian setelah Pak Jokowi katakan tidak ada yang berani menyalahkan Bapak Prabowo, sedikit-sedikit Jokowi yang salah. Coba sekali-sekali salahkan Bapak Prabowo. Langsung dijawab oleh mahasiswa dengan demo di depan istana. Artinya di sini ada yang mengkoordinir, ada yang membayar para mahasiswa ini. Ya tadi sudah kita melihat, setelah berdemo, apa? Tertangkap basah, terima cuan, terima bayaran, ya terima bayaran. Mahasiswa ini, kalau mahasiswa di luar negeri, mereka nggak belajar itu, mereka takut. Besok lusa mereka nggak akan dapat pekerjaan. Tapi para mahasiswa yang ada di Indonesia, kalau nggak demo, mereka takut nanti nggak dapat yang namanya nasi bungkus, ya. Jadi sampai di sini paham ya. Jadi buat kalian anjing-anjing yang mengatasnamakan mahasiswa, saya mau kasih tahu kepada Anda itu brengsek. Paham kan sampai di sini?